Ada sebuah kata yang beratnya terasa di bahu, bahkan saat tak terucapkan. Ia adalah bayangan yang mengikuti langkah kita, sebuah angka yang berkedip di layar ponsel pada tengah malam. Ia adalah bisikan tentang masa depan dan gema dari masa lalu. Kita semua mengenalnya, kita semua merasakannya dalam berbagai bentuk. Kita menyebutnya utang. Sejak kecil, kita semua diberitahu cerita yang sama, sebuah cerita yang sederhana dan terdengar masuk akal. Utang adalah sebuah kewajiban yang harus dibayar. Titik. Ia adalah cermin dari pilihan dan keputusan kita. Sebuah kontrak suci antara peminjam dan pemberi pinjaman. Pilar dari ekonomi modern kita. Membayar utang adalah tanda kehormatan. Gagal membayarnya adalah aib. Prinsip ini terasa sekuno peradaban itu sendiri. Benar, bukan? Tapi, bagaimana jika tidak? Bagaimana jika seluruh bangunan keyakinan ini berdiri di atas fondasi yang rapuh? Bagaimana jika cerita yang kita terima selama ini hanyalah sebuah dongeng yang diciptakan untuk melayani kepentingan tertentu? Dan pertanyaan yang paling radikal dari semuanya, bagaimana jika esensi dari utang ternyata sama sekali bukan tentang uang? Masuklah seorang pemikir yang berani menantang raksasa. Namanya David Graeber. Ia bukan seorang bankir atau menteri keuangan. Ia seorang antropolog, seorang ilmuwan yang mempelajari manusia. Dan untuk memahami utang, ia tidak melihat buku besar dan laporan Wall Street. Ia menggali lebih dalam, jauh lebih dalam. Ia menyusuri jejak peradaban selama 5.000 tahun. Ia menyelami catatan kuno Babilonia, ritual masyarakat Afrika, surat-surat pedagang di abad pertengahan, hingga ke jantung kekaisaran-kekaisaran besar dunia. Hasilnya adalah sebuah karya monumental yang mengguncang dunia, Debt the First 5,000 Years. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan melakukan perjalanan mengikuti jejak Graeber. Kita akan membongkar mitos pendiri ilmu ekonomi. Kita akan menjadi saksi bagaimana utang budi yang merekatkan komunitas secara perlahan dipelintir menjadi belenggu besi perbudakan. Kita akan menemukan bahwa uang tidak lahir dari kemudahan, melainkan dari kekerasan. Ini bukan sekadar pelajaran sejarah, ini adalah kunci untuk memahami jaring-jaring kekuasaan yang tak terlihat yang membentuk dunia kita hari ini. Jadi, lupakan sejenak semua yang Anda pikir Anda tahu tentang utang. Tarik napas dalam-dalam, karena kita akan memulai sebuah kisah sepanjang 5.000 tahun yang akan mengubah cara Anda melihat angka di rekening Anda, berita utama di surat kabar, dan dunia di sekitar Anda. Selamanya. Untuk membongkar sebuah kebohongan besar, kita harus mulai dari cerita yang diajarkan kepada kita. Cerita nol. Bayangkan sebuah desa kuno yang sederhana. Di sana ada Og, si pemburu, dengan tumpukan daging hasil buruannya. Di seberang sana ada Ula, si pengrajin, dengan jajaran kapak batu yang baru ia asah. Og butuh kapak baru, Ula butuh daging untuk makan malam. Mereka bertemu, bertukar barang, dan keduanya pulang dengan senang. Sederhana, tapi esoknya Og butuh sepatu kulit dari Zog, si penyamak kulit. Sayangnya, Zog baru saja makan besar dan tidak butuh daging. Terjadilah masalah. Ekonom menyebutnya masalah kebetulan keinginan ganda. Repot, bukan? Lalu, menurut dongeng ini, datanglah sebuah ide jenius yang mengubah segalanya. Sebuah objek perantara yang diterima semua orang. Sesuatu yang berkilau, langka, dan mudah dibawa. Uang. Dengan koin, Og bisa menjual dagingnya kepada siapa saja, lalu menggunakan koin itu untuk membeli sepatu dari Zog. Efisien, logis, modern. Itulah tangga peradaban yang kita naiki. Dari barter yang primitif menuju ekonomi pasar yang canggih. Cerita yang sangat rapi, sangat meyakinkan. Hanya ada satu masalah kecil dengan cerita itu. Cerita itu sepenuhnya karangan. David Graeber dengan dukungan riset antropologi dan sejarah selama puluhan tahun melemparkan sebuah bom kebenaran. Tidak pernah ada dimanapun dalam catatan sejarah manusia bukti keberadaan satu pun masyarakat yang ekonominya murni digerakkan oleh sistem barter seperti dalam dongeng tadi. Tidak satu pun. Itu adalah sebuah fiksi. Sebuah mitos asal-usul yang diciptakan ribuan tahun kemudian oleh para pemikir ekonomi, termasuk Adam Smith, untuk membuat teori mereka tentang sifat manusia yang egois dan selalu berhitung, terdengar alami dan tak terhindarkan. Jadi, jika bukan barter, lalu apa yang sebenarnya terjadi di desa kuno itu? Jawabannya jauh lebih menarik dan jauh lebih manusiawi. Jawabannya adalah sebuah jaringan kewajiban sosial. Mari kita kembali ke Og si pemburu dan Zog si pengrajin sepatu. Di dunia nyata, situasinya akan berjalan seperti ini. Og yang sepatunya sudah rusak mendatangi Zog untuk meminta sepatu baru. Namun Zog baru saja makan besar dan tidak membutuhkan daging hari itu. Dalam dunia barter fiksi, transaksi akan gagal. Tapi di dunia nyata, Zog akan berkata, "Ah Og, teman, tentu saja. Ini, ambil sepatu ini.
ini. Kamu akan membutuhkannya untuk berburu besok. Ok akan menerimanya dan berkata, terima kasih banyak Zog, aku berutang padamu. Lihat, tidak ada pertukaran langsung, tidak ada tawar-menawar harga daging untuk sepasang sepatu. Tapi di dalam benak mereka berdua, buku besar tak kasat mata itu kembali terbuka. Sebuah catatan sosial telah dibuat. Og sekarang berutang pada Zog. Mungkin minggu depan saat Og mendapatkan hasil buruan yang besar, ia akan mengantarkan potongan terbaik untuk keluarga Zog. Atau mungkin ia akan mendengar Zog butuh bantuan memperbaiki atap pondoknya, lalu ia akan datang membantu. Ini bukan pasar, ini adalah komunitas. Ekonominya tidak berjalan di atas koin, tapi di atas kepercayaan dan ingatan kolektif. Dan catatan tak kasat mata itulah inti dari segalanya. Di Indonesia, kita punya frasa yang indah untuk itu, utang budi. Di dunia barat mereka menyebutnya IOU atau EOU. Inilah penemuan radikal Graeber di bab-bab awal bukunya. Kita diajarkan bahwa utang adalah produk sampingan dari transaksi uang. Kebenarannya adalah 180 derajat kebalikannya. Uang adalah produk sampingan dari utang. Utang datang lebih dulu, jauh sebelum ada kepingan emas atau perak pertama. Peradaban manusia sudah berjalan di atas jaringan janji dan kewajiban timbal balik. Utang pada mulanya adalah lem perekat masyarakat. Ia adalah tentang hubungan, reputasi, dan kepercayaan. Ini tentu memunculkan sebuah pertanyaan yang besar dan menyeramkan. Jika utang pada awalnya adalah sesuatu yang begitu mendasar dan manusiawi, bagaimana ia bisa berubah menjadi monster impersonal yang kita kenal sekarang? Bagaimana lem perekat sosial itu bisa dipelintir menjadi rantai besi perbudakan, alat penindasan, dan bahan bakar untuk perang? Nah, kisah transformasi kelam itu dimulai dengan kilauan logam dan derap langkah para serdadu. Kita tinggalkan dunia utang budi yang hangat, dunia di mana kewajiban adalah ikatan antar manusia. Sekarang kita memasuki sebuah zaman baru, sebuah dunia yang lahir dari api dan baja, zaman kekaisaran. Di Persia, di India, di Tiongkok, dan kemudian di Roma, para penguasa memiliki ambisi yang tak terbatas, menaklukkan. Dan untuk menaklukkan, mereka membutuhkan mesin penakluk yang paling efisien, tentara. Bukan sekadar kelompok prajurit desa, tapi ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu tentara profesional yang setia. Ini menciptakan sebuah masalah logistik yang raksasa. Para prajurit ini tidak menanam gandum, mereka tidak beternak domba, mereka hanya berlatih, berbaris, dan berperang. Lalu, bagaimana cara memberi mereka makan? Bagaimana cara membayar mereka? Anda tidak bisa memberi makan satu legiun tentara Romawi dengan janji utang budi. Hubungan mereka dengan negara bukanlah hubungan bertetangga. Dan disinilah menurut David Graeber terjadi salah satu rekayasa sosial paling fundamental dalam sejarah manusia. Sebuah solusi yang jenius sekaligus sangat kejam. Solusi itu datang dalam 3 langkah. Langkah pertama, para penguasa mengambil bongkahan logam mulia, perak atau emas, lalu memotongnya menjadi kepingan-kepingan kecil dengan berat standar. Kemudian, yang terpenting, mereka mencapkan stempel kerajaan atau wajah mereka sendiri di atasnya. Lahirlah koin. Langkah kedua, mereka membayar para prajurit mereka dengan koin-koin ini. Setiap prajurit mendapatkan upah dalam bentuk kepingan logam yang mengkilap, tapi koin ini belum benar-benar menjadi uang. Bagi petani di desa terpencil, kepingan perak ini tidak lebih berguna dari kerikil. Ia tidak bisa dimakan. Lalu, bagaimana cara membuatnya berharga bagi semua orang? Disinilah langkah ketiga, langkah pamungkas itu datang. Sang raja mengeluarkan sebuah dekrit, sebuah perintah mutlak yang dikirim ke seluruh penjuru negeri. Perintah itu berbunyi kira-kira begini: setiap kepala keluarga di wilayah kekuasaan setiap tahun wajib membayar pajak kepadaku, dan pajak itu hanya bisa dibayar dengan menggunakan koin yang baru saja kucetak. Dalam sekejap segalanya berubah. Tiba-tiba setiap petani, setiap pengrajin, setiap nelayan memiliki sebuah masalah baru yang mendesak. Mereka tidak butuh koin itu, tapi kini mereka harus mendapatkannya. Jika tidak, para penagih pajak kerajaan yang didukung oleh para serdadu yang baru dibayar tadi akan datang ke rumah mereka. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka terpaksa membawa sebagian hasil panen mereka ke pasar. Mereka terpaksa menjual tembikar, kain tenun, atau minyak zaitun mereka. Bukan karena mereka ingin menukarnya dengan barang lain, tapi demi mendapatkan kepingan-kepingan logam terkutuk itu. Dengan satu dekrit pajak, para raja tidak hanya menciptakan uang, mereka secara paksa menciptakan pasar. Dan pada saat itulah utang berubah wujud. Ia melepaskan kulitnya yang komunal dan manusiawi, dan menampakkan wajahnya yang baru, dingin, matematis, dan tanpa ampun.
ampun. Jika panen Anda gagal, jika keluarga Anda sakit, Anda tidak bisa membayar pajak. Utang Anda kepada negara bukanlah utang budi. Tidak ada ruang negosiasi. Ia adalah angka dalam buku catatan birokrat, angka yang akan terus berbunga. Para penagih pajak akan datang. Mereka akan menyita ladang Anda, lalu ternak Anda. Lalu dalam puncak kengerian, mereka akan mengambil anak-anak Anda, bahkan istri Anda, untuk dijadikan budak demi melunasi utang. Dan akhirnya mereka akan merantai diri Anda sendiri. Inilah kelahiran dari perbudakan utang. Sebuah sistem di mana nilai hidup seorang manusia bisa disetarakan dengan sejumlah koin perak. Jadi simpulannya begitu mengejutkan dan berlawanan dengan apa yang kita pelajari. Uang tidak diciptakan untuk membebaskan kita dari sistem barter yang canggung. Menurut Graeber, ia ditempa dalam tungku peperangan sebagai alat untuk menggerakkan mesin militer dan secara efektif mengubah jutaan manusia bebas menjadi budak dari sebuah neraca keuangan. Jika Anda berpikir bahwa sejarah ekonomi adalah sebuah garis lurus dari barter primitif ke uang koin, lalu ke sistem perbankan modern kita, maka Anda telah melewatkan drama yang sesungguhnya. David Graeber menunjukkan sesuatu yang jauh lebih epik. Sejarah utang dan uang bukanlah sebuah garis lurus, melainkan sebuah pendulum raksasa yang berayun bolak-balik sepanjang milenium. Sebuah gelombang pasang dan surut antara dua dunia yang saling bertentangan. Di satu sisi, ada era logam mulia, era yang didominasi oleh emas dan perak. Ini adalah zaman kekaisaran besar, tentara profesional, penaklukan, perbudakan, dan utang yang diukur dengan angka dingin yang kejam. Di sisi lain ada era kredit, era yang didominasi oleh kepercayaan. Ini adalah zaman di mana kekuasaan tersebar dan ekonomi berjalan di atas buku besar virtual, janji, dan jaringan komunitas. Mari kita lihat pendulum itu berayun. Ingat kekaisaran Romawi yang kita bahas di bagian sebelumnya, mesin perang raksasa yang berjalan di atas koin dan pajak. Ketika kekaisaran itu runtuh, mesin itu hancur berkeping-keping. Koin-koin emas dan perak menghilang, ditimbun atau hilang. Apakah ini berarti peradaban Eropa kembali ke zaman barter yang primitif? Jawabannya yang mengejutkan adalah sama sekali tidak. Dunia memasuki apa yang oleh Graeber disebut sebagai era kredit yang agung, yang kita kenal sebagai abad pertengahan. Tanpa adanya negara adidaya yang mencetak uang dan menarik pajak, manusia kembali ke sistem yang lebih tua dan lebih mendasar. Perdagangan internasional justru berkembang pesat. Seorang pedagang di Venesia bisa berbisnis dengan seorang saudagar di Kairo tanpa pernah bertemu atau menukar sekeping koin pun. Bagaimana caranya? Dengan kepercayaan, dengan surat kredit, dengan janji bayar, dan yang terpenting dengan reputasi. Jaringan keagamaan menjadi bankir global pertama. Di dunia Islam, sistem hawala yang canggih memungkinkan transfer kekayaan ribuan mil hanya dengan secari kertas dan sebuah kata sandi. Di dunia Kristen, ordo militer seperti Kesatria Templar menjadi salah satu lembaga keuangan paling terpercaya. Di era ini, kehormatan Anda, janji Anda, dan catatan baik Anda di komunitas adalah mata uang yang paling berharga. Ekonomi kembali menjadi manusiawi. Tapi pendulum itu selalu berayun kembali. Mulai sekitar tahun 1450, pendulum itu mulai bergerak ke arah yang berlawanan dengan kekuatan yang mengerikan. Kerajaan-kerajaan baru di Eropa mulai bermimpi, bukan lagi hanya menaklukkan tetangga, tapi menaklukkan seluruh dunia. Dan untuk membiayai ambisi global ini, mereka butuh uang sungguhan. Mereka butuh emas dan perak dalam jumlah yang tak terbayangkan. Maka dimulailah zaman penjelajahan. Nama-nama seperti Columbus, Cortes, dan Pizarro tidak berlayar untuk membuka jalur perdagangan berbasis kepercayaan. Misi mereka jauh lebih sederhana dan brutal. Penjarahan. Mereka merampok emas dari kekaisaran Aztec dan perak dari pegunungan Inca dan membawanya kembali ke Eropa. Banjir logam mulia ini memicu kebangkitan kembali ekonomi berbasis koin dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya. Ia membiayai tentara bayaran, meriam, dan kapal-kapal perang yang menaklukkan dunia. Ia juga membiayai salah satu kejahatan terbesar dalam sejarah, perdagangan budak transatlantik di mana nyawa jutaan manusia Afrika dinilai dan diperdagangkan dengan koin. Dunia kembali terjerumus ke dalam era logam mulia yang kejam. Utang sekali lagi menjadi angka dingin yang terukur dalam kepingan emas dan bisa dibayar lunas dengan darah dan nyawa. Jadi, Anda lihat polanya, zaman kekaisaran kuno yang penuh kekerasan melahirkan uang logam. Runtuhnya kekaisaran itu melahirkan kembali ekonomi kredit. Bangkitnya kekaisaran baru menghidupkan kembali ekonomi uang logam dengan skala yang lebih global dan lebih brutal. Ini artinya, cara pandang modern kita tentang utang bahwa ia harus selalu dalam bentuk uang dan harus dibayar kembali berapapun ongkos sosialnya, bukanlah sebuah kebenaran abadi. Itu adalah warisan langsung dari periode sejarah yang paling baru dan paling penuh kekerasan ini.
dunia hidup di bawah tirani emas dan perak ini selama hampir 500 tahun. Sampai suatu hari, di abad ke-20, sebuah peristiwa mengguncang sistem finansial global hingga ke fondasinya dan mematahkan siklus kuno ini selamanya. Sebuah peristiwa yang membawa kita ke era yang aneh dan belum pernah terjadi sebelumnya, era di mana uang tidak lagi memiliki wujud fisik sama sekali. Selama 500 tahun, emas adalah rajanya. Kekuatan mata uang sebuah negara diukur dari seberapa banyak timbunan emas yang dimilikinya. Siklus kredit dan koin terus berayun di bawah bayang-bayang logam mulia ini. Hingga suatu malam, pada tanggal 15 Agustus 1971. Malam itu, Presiden Amerika Serikat saat itu, Richard Nixon, muncul di televisi dan menyampaikan sebuah pengumuman yang akan mengubah dunia. Ia secara sepihak memutuskan tali yang telah mengikat dolar Amerika Serikat dengan emas. Sejak saat itu, dolar tidak akan lagi bisa ditukarkan dengan emas oleh negara lain. Dalam satu malam, aturan permainan ekonomi global yang telah berlaku selama berabad-abad hancur. Fondasi sistem rontok. Ini melahirkan pertanyaan senilai triliunan dolar. Jika dolar tidak lagi didukung oleh emas, lalu apa yang menopangnya? Jawaban resminya adalah kepercayaan penuh dan kredit dari pemerintah Amerika Serikat. Tapi David Graeber seperti biasa menunjuk pada sesuatu yang jauh lebih konkret dan jauh lebih kuat, kekuatan militer Amerika Serikat. Begini cara kerjanya. Setelah 1971, Amerika membuat serangkaian kesepakatan dengan negara-negara penghasil minyak, terutama Arab Saudi, untuk memastikan bahwa minyak darah kehidupan peradaban industri hanya bisa diperdagangkan secara global menggunakan dolar Amerika Serikat. Implikasinya sangat dahsyat. Setiap negara di dunia yang butuh energi, artinya semua negara kini harus memiliki cadangan dolar untuk membeli minyak. Dan bagaimana cara mereka mendapatkan dolar? Dengan menjual barang dan jasa nyata mereka, mobil, elektronik, pakaian, tenaga kerja, kepada Amerika. Sistem ini, kata Graeber, secara efektif mengubah dolar menjadi bentuk upeti global tak terlihat. Dunia mengirimkan barang-barang nyata ke Amerika, dan sebagai gantinya Amerika mengirimkan lembaran kertas hijau, atau yang lebih sering terjadi sekarang, hanya angka-angka digital di layar komputer. Kita sekarang hidup di puncak era kredit, sebuah era di mana uang adalah fiksi murni, angka di layar yang bisa diciptakan dari ketiadaan oleh bank sentral dan lembaga keuangan. Tapi disinilah letak ironi terbesar dan paling kejam di zaman kita. Di saat uang menjadi semakin tidak nyata, utang justru terasa lebih nyata dan lebih menindas dari sebelumnya. Utang kini menjadi senjata utama untuk kontrol sosial. Tanyakan pada jutaan sarjana yang memulai kehidupan dewasa mereka dengan beban utang pendidikan ratusan juta rupiah yang melumpuhkan impian mereka bahkan sebelum sempat dimulai. Tanyakan pada sebuah keluarga yang menghabiskan 30 tahun hidup mereka untuk membayar cicilan rumah, terikat pada pekerjaan yang mungkin tidak mereka sukai, hidup dalam kecemasan konstan karena takut kehilangan atap di atas kepala mereka. Tanyakan pada siapa saja yang terjerat dalam lingkaran setan utang kartu kredit, di mana bunga yang mencekik membuat jumlah pokoknya terasa mustahil untuk dilunasi. Dan dalam skala global, tanyakan pada negara-negara berkembang yang terperangkap dalam utang kepada IMF dan Bank Dunia, yang memaksa mereka memotong anggaran untuk sekolah dan rumah sakit demi membayar bunga kepada para bankir di negara yang jauh. Jadi inilah kita sekarang. Di akhir perjalanan 5.000 tahun, kita telah melihat utang berubah dari utang budi menjadi rantai perbudakan, dari catatan kepercayaan menjadi angka dalam buku besar kekaisaran, dan kini menjadi angka digital tak berwujud yang mengendalikan nasib miliaran orang. Ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir, pertanyaan yang paling mendasar dan paling berbahaya dari semuanya. Jika uang modern hanyalah sebuah konstruksi sosial, jika utang pada dasarnya hanyalah sebuah janji antara manusia, mengapa kita memperlakukannya seolah-olah itu adalah hukum alam yang tak bisa diganggu-gugat? Mengapa sebuah janji bisa memiliki kekuatan untuk menghancurkan kehidupan, merampas rumah, dan bahkan menundukkan kedaulatan sebuah bangsa? Menjawab pertanyaan itu berarti kita tidak hanya mempertanyakan tentang ekonomi, kita sedang mempertanyakan esensi dari kebebasan itu sendiri. Kita telah tiba di akhir perjalanan kita, sebuah perjalanan melintasi 5 milenium sejarah manusia hanya untuk memahami satu kata, utang. Kita memulai dengan meruntuhkan mitos barter yang nyaman. Kita menyaksikan bagaimana utang yang pada mulanya adalah lem perekat sosial dan utang budi diubah menjadi senjata. Kita melihat bagaimana gemerincing koin pertama ditempa bukan untuk kemudahan, melainkan untuk membiayai mesin-mesin perang kekaisaran. Kita telah menyaksikan pendulum raksasa sejarah berayun bolak-balik antara
era yang dibangun di atas kepercayaan dan era yang dibangun di atas kekerasan dan logam mulia. Dan akhirnya kita mendarat di zaman modern kita sendiri, sebuah era paradoks di mana uang menjadi fiksi virtual, namun belenggu utang terasa lebih nyata dari sebelumnya. Jadi, apa yang pada akhirnya ingin dikatakan oleh David Graeber? Apa benang merah dari semua ini? Ini dia kebenaran intinya, utang bukanlah sebuah konsep ekonomi yang netral. Utang pada dasarnya adalah sebuah konsep moral yang telah dipersenjatai secara politis. Ia adalah sebuah cerita yang kita ceritakan pada diri kita sendiri tentang siapa berutang apa kepada siapa. Ia adalah serangkaian janji, sebuah konstruksi sosial. Ia bukanlah hukum gravitasi, ia bukanlah fakta biologis yang tak bisa diubah, dan disinilah letak kekuatannya yang paling membebaskan, karena cerita bisa diubah dan janji bisa dinegosiasikan ulang. Sejarah sendiri membuktikan hal ini. Peradaban-peradaban kuno yang paling bijaksana, dari Sumeria hingga Babilonia, memahami bahaya dari utang yang tak terkendali. Secara berkala, mereka melakukan apa yang dalam kitab suci disebut jubili, penghapusan total semua utang masyarakat. Mereka melakukannya bukan semata-mata karena mereka baik hati. Mereka melakukannya karena mereka cerdas. Mereka tahu bahwa utang yang dibiarkan tumbuh liar seperti kanker, pada akhirnya akan melahap masyarakat itu sendiri dari dalam, menciptakan krisis, pemberontakan, dan kehancuran. David Graeber mengingatkan kita bahwa kemampuan untuk secara sadar mengampuni utang adalah salah satu penanda utama dari sebuah masyarakat yang bebas, karena hanya seorang budak yang tidak memiliki kuasa untuk membatalkan sebuah janji. Kalau kamu merasa video ini membuka cara pandang baru dan kamu ingin lanjut menyelami pembahasan-pembahasan yang lebih dalam dan jarang dibahas di ruang publik, gabung ke Arsip Terlarang. Di sana kamu akan menemukan video-video eksklusif yang gak tayang di channel utama. Maka lain kali saat Anda memegang sebuah surat tagihan, saat Anda melihat saldo utang di layar ponsel Anda, berhentilah sejenak. Anda tidak hanya sedang melihat angka, Anda sedang menatap ujung dari seutas tali sejarah sepanjang 5.000 tahun. Seutas tali yang ditenun dengan rumit dari benang kekuasaan, moralitas, kekerasan, dan perlawanan. Buku David Graeber mungkin tidak memberikan semua jawaban yang mudah, tapi ia memberikan kita sesuatu yang jauh lebih berharga. Ia memberi kita pertanyaan yang tepat. Ia memberi kita izin untuk mulai bertanya, apakah cerita ini harus berakhir seperti ini? Karena memahami sejarah utang adalah langkah pertama untuk berani membayangkan dan kemudian menulis kembali masa depan kita.